Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Rismawati, NPM 20030322012 dari jurusan Perbankan Syariah semester 2 kelas A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Selvian Nuryasari, MEI. Baik, di sini saya akan mewawancarai 3 petani. Nah, wawancara ini ditujukan untuk mengetahui konflik apa saja yang ada dalam bidang pertanian yang berkaitan dengan materi mengenai konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Rismawati dari jurusan Perbankan Syariah, mahasiswi dari IAIN Metro. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai konflik-konflik pada bidang pertanian. Apakah Ibu bersedia? Ya, sedia. Baik ya Bu, langsung saja tentang pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya akan menanyakan yang pertama, apa saja konflik yang terjadi pada bidang pertanian dan apa penyebab timbulnya konflik tersebut ya Bu? Yaitu banyak burung, terus tikus, wereng. Nah itu konfliknya ada padi, berwereng, tikus, dan burung. Itu penyebabnya apa Bu? Kok bisa terjadi seperti itu? Yaitu padinya kan subur duluan, temennya masih ini habis tanam gitu, terus nyerang duluan ke sini. Yang nanam duluan tuh yang diserang duluan. Iya, gitu. Nah setelah timbul hama-hama tersebut, apa Bu dampaknya bagi usaha Ibu dalam bidang pertanian tersebut? Yaitu merosot. Tadinya kan udah dapat banyak kiranya. Ya. Itu dapatnya nggak ada separohnya yang kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi nggak sesuai dengan perkiraan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran masyarakat atau kelompok usaha atau pemerintah setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Ya, itu ada obat-obatan dari pemerintah. Jadi diberi bantuan berupa Iya, obat-obatan. Terus dicoba disemprotin gitu semua. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut seperti apa Bu? Setelah diberi bantuan berupa obat-obatan dari pemerintah. Itu langsung disemprotin. Terus ini kalau hama tikus itu diobatin, apalagi di kompor, di lubangnya itu. Lubang tikusnya itu. Iya, itu. Apakah ada lagi Bu? Ya kalau wereng itu kan langsung kering padinya. Nah itu langsung ada obat khusus wereng atau bagaimana Bu? Ya ada. Baik Bu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan mengenai konflik-konflik pada bidang pertanian. Terima kasih Bu atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa IAIN Metro. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai apa saja konflik-konflik pada bidang pertanian. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja konflik yang ada dan apa penyebabnya timbulnya konflik tersebut? Tentang iklim. Berarti konfliknya tentang iklim ya Pak? Kalau Iklim. Pertanian itu iklim. Ya. Baik, untuk yang kedua, apa dampak bagi usahanya pada bidang pertanian Bapak ketika ada konflik iklim tersebut? Penghasilan menurun. Penghasilannya jadinya menurun ya Pak? Baik, untuk yang ketiga, bagaimana peran masyarakat atau kelompok usaha atau pemerintah pemerintah setempat dapat meminimalisir konflik tersebut Pak? Tugas penyuluh pertanian lapangan memberikan penyuluhan pengendalian hama. Jadi Tugas penyuluh lapangan memberi penyuluhan pengendalian hama. berarti Tugas dengan PPL. penyuluhan ya Pak ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik? Ya, PPL harus memberi contoh insektisida yang manjur. Berarti pemberian obat ya Pak ya. Ya, bisa. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Pak atas waktunya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Maulina Rismawati dari mahasiswa IAIN Metro. Baik Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai apa saja konflik-konflik yang ada pada bidang pertanian. Pak, apakah Bapak bersedia? Ya, Baik, langsung saja ya Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama, apa saja sih Pak konflik yang ada pada bidang pertanian tersebut? musim tanam yang tidak serempak. Oh, jadi konfliknya itu ya Pak? Iya. Nah, penyebabnya tuh kenapa Pak kok bisa nggak serempak seperti itu? Ya, masyarakat itu tidak bisa serempak karena kan memikirkan banyak hama. Ya, Biasanya kalau tanam duluan itu banyak takutnya diserang hama duluan. Jadi saling menunggu, tidak mau serempak itu bukan bermasalah. oh, jadi tentang keserempakan itu Iya. ya Pak. Nah, selanjutnya apa Pak dampaknya bagi usaha Bapak ketika konflik tersebut terjadi? Usahanya ya panen kita merosot karena hama terus-menerus menyerang karena tidak keserempakan itu. Baik Pak, selanjutnya setelah ada konflik tersebut, bagaimana peran masyarakat, kelompok usaha atau pemerintah setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Ya harusnya masyarakat lebih bisa bersatu untuk mengatasi hama, misalnya berburu tikus atau memberi racun tikus itu harus berserempak. Jangan sendiri-sendiri, sebelah sini membasmi, yang tetangganya enggak, itu kan dampaknya enggak bisa bagus, enggak berhasil hanya untuk mengendalikan hama. Baik Pak, kalau untuk peran pemerintah sendiri seperti apa Pak? Kalau pemberian harapan para petani, seharusnya kalau peran pemerintah itu untuk penyediaan pupuk itu harus bisa tersedia, jadi waktu pupuk kita nggak terhambat kelangkaan pupuk, itu harapan petani. Lalu langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Langkahnya ya tetap kita harus berkoordinasi dengan kelompok tani untuk bisa menyerempakkan membasmi hama. Waktu musim tanam harus mulai itu ya harus mulai, jangan saling menunggu, harus serempak gitu yang sudah dijadwalkan. Baik Pak, mungkin itu saja Pak yang dapat saya tanyakan mengenai konflik tersebut. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Saya sama-sama. kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara tersebut mengenai konflik pada petani. Berdasarkan analisis saya, umumnya konflik yang terjadi pada para petani yaitu mengenai iklim yang tidak menentu, hama yang menyerang padi, dan juga kurangnya koordinasi pada antar tani pada saat ingin menanam padi. Penyebab timbulnya konflik tersebut yaitu karena perbedaan pendapat pada antar tani itu sendiri yang pada intinya tidak ingin menanam duluan karena takut beresiko diserang hama duluan. Dari situ muncullah konflik kurangnya koordinasi antar tani yang berimbas pada munculnya hama, berbagai jenis hama pada tanaman padi, dan juga berdampak pada kemerosotan perkiraan hasil panen yang diperoleh. Menurut saya, konflik ini termasuk dalam jenis konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Nah, untuk penyelesaiannya dan penanggulangannya konflik tersebut dibutuhkan pengenalan, diagnosis, kesepakatan atas solusi, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, hal tersebut tentunya yang harus dilaksanakan oleh antar tani, yaitu dengan bersama-sama berkoordinasi untuk membasmi hama tanaman pada padi dengan menciptakan atau menjalin koordinasi yang baik pada saat akan menanam padi. Dan juga di sini peran pemerintah ikut serta dalam bantuan obat-obatan padi dan juga pupuk yang memadai. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai hasil dari 3 wawancara dengan petani. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.